Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup ini penuh persimpangan. Dan tidak semua jalan membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Kita butuh hikmat. Bukan sekadar kepandaian. Tetapi kebijaksanaan ilahi yang menuntun kita untuk tetap setia berjalan di jalan kebenaran. Jaga hati dan berjalan di jalan kebenaran. Itu yang menjadi tema perenungan Gema hari ini. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari terlebih dulu kita berdoa. Hati kami siap dan terbuka untuk mendengar dan belajar firman-Mu ya Allah. Bukalah hati dan telinga kami, agar kami tahu jalan yang harus kami tempuh. Teguhkanlah langkah kami dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami untuk hidup dengan hati yang bijak, selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-23. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amin. Berhikmat adalah menjaga hati untuk tetap berjalan di jalan kebenaran. Inilah pesan utama bacaan Alkitab hari ini. Penulis kitab Amsal kembali mendorong pembaca untuk memperhatikan pengajarannya. Kali ini nasihat datang dari seorang ayah yang memiliki pengalaman mengikuti instruksi ayahnya sendiri. Sang ayah mengutip pelajaran itu dengan memberikan janji sebagai klimaks bahwa hikmat akan menghasilkan mahkota kemenangan. Di pasal sebelumnya juga mengemukakan tema yang sama tentang memperoleh dan memelihara hikmat. Misalnya ayat 10 sampai ayat yang ke-13, peringatan untuk berjalan di jalan hikmat. Ayat 14 sampai 17, peringatan untuk menghindari jalan orang jahat. Dan kemudian dalam ayat 18 sampai 19, kesimpulan tentang berkat dari hikmat. Saudaraku, tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk mengerti kehendak Tuhan selain mendengarkan dan memberi perhatian pada didikan firman Tuhan. Selain hal teknis ini, pembaca didorong untuk menyikapi hikmat dengan cara yang tepat. Pertama, memperoleh hikmat diungkapkan dengan kata yang sama dengan membeli hikmat. Demi memperoleh hikmat, pembaca membeli hikmat dengan harga setara dengan semua yang ia miliki. Kedua, menghormati hikmat seumpama pengantin yang mencintai, melindungi, dan memeluk pasangannya. Jika kita menyikapi hikmat dengan hormat, hikmat akan meninggikan kita dengan mengaruniakan mahkota yang indah. Inilah cara teknis dan sikap hati yang perlu kita perhatikan untuk tetap berjalan di jalan kebenaran dengan penuh kewaspadaan. Pengajaran kitab Amsal seperti rambu lalu lintas di persimpangan jalan kehidupan. Kita dapat menyimpang dari jalan yang benar. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan rambu yang ada di peta perjalanan agar kita tidak bingung saat berada di persimpangan jalan dan kita tidak tersesat. Saudaraku, betapa penting menolong anggota keluarga dan teman untuk belajar hidup bijaksana berdasarkan kitab Amsal.
Orang tua dapat mengajarkan perilaku yang baik, menjelaskan perilaku yang buruk, dan menegur anak tanpa memberi hukuman fisik. Hendaknya ini menjadi tradisi yang diwariskan terus-menerus dalam keluarga Kristen. Pengikut Kristus harus menjadi sahabat rohani bagi sesama saudara seiman. Ingatkanlah sesama saudara untuk menjauhi kejahatan, mulai dengan mengajarkan jalan hikmat, memberi dorongan untuk berpegang pada hikmat, dan tidak mengikuti jalan orang jahat atau hidup bersama orang jahat. Apakah Anda telah meneladani Kristus dan menjadi sahabat orang berdosa tanpa mengikuti jalan dosa? Bahkan Anda menuntun mereka ke jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk hidup bijaksana. Bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi agar hidup kami menjadi terang dan penuntun bagi sesama kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang bukan hanya tahu kebenaran, tetapi menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Hikmat yang sejati, kami berdoa. Amin.